Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube Forum Tanah Air Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bersama saya Iskundarti. Pada postingan YouTube saya yang sebelumnya, saya berjanji akan mengupas satu persatu 10 manifesto politik Forum Tanah Air yang digagas oleh Forum Tanah Air. Namun sebelumnya ada baiknya saya menyampaikan lebih dulu apa sih yang melatar belakangi dicetuskannya 10 manifesto politik oleh Forum Tanah Air di seluruh dunia. Jadi suatu negara apabila sudah menyatakan diri sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, maka ada pilar-pilar demokrasi dari demokrasi tersebut, dari sistem demokrasi tersebut yang harus dipenuhi oleh negara tersebut. Sedangkan untuk Indonesia, salah satu contohnya bahwa Indonesia telah mengadakan pemilihan wakil rakyat baik daerah maupun pusat, juga pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang dipilih oleh rakyat. Karena memang di dalam demokrasi kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Oleh sebab itu kami menilai, dan tentu saja juga seluruh rakyat Indonesia menilai bahwa Indonesia telah menganut sistem demokrasi tersebut. Akan tetapi menurut penilaian kami dari Forum Tanah Air bahwa sistem demokrasi yang dianut oleh negara kita Republik Indonesia ini belum sepenuhnya dijalankan dengan baik dan secara utuh, secara menyeluruh. Itu bisa dilihat dari contohnya, salah satu atau beberapa contoh saya bisa contohkan, yaitu dalam pemilihan anggota legislatif, yaitu wakil rakyat di daerah maupun pusat, bahwa bukan pemilihannya ya, jadi fungsi daripada wakil rakyat tersebut masih kurang maksimal. Kami Forum Tanah Air menilai masih kurang maksimal. Karena selama ini wakil rakyat tersebut baik pusat maupun daerah itu masih cenderung menyuarakan suara partai. Belum sepenuhnya menyuarakan suara rakyat yang diwakilinya. Hal tersebut bisa kita lihat dari Undang-Undang MD 3 yang mengikat para wakil rakyat tersebut, misalnya dengan adanya PAW, yaitu pemberhentian antar waktu. Kenapa kami menyatakan bahwa hak PAW tersebut menghalangi para wakil rakyat kita untuk menyuarakan rakyatnya? Karena kenyataannya bahwa hak PAW tersebut justru membelenggu wakil rakyat, sehingga wakil rakyat kurang maksimal dalam menyuarakan rakyat pemilihnya. Jadi wakil rakyat lebih terikat kepada partai politik daripada kepada rakyat secara keseluruhan yang diwakilinya. Kemudian di dalam misalnya pemilihan presiden, walaupun sudah dipilih secara langsung, namun sejatinya itu belum mencerminkan demokrasi secara utuh. Seperti misalnya hak adanya ambang batas
dari pencalonan presiden dan presiden dengan adanya presidensial threshold 20%. Itu aturan tersebut sungguh membelenggu, mengikat para anak bangsa yang memiliki kapasitas, kapabilitas, yang memiliki kualitas untuk menjadi pemimpin, untuk memimpin negara yang besar ini secara baik dan benar, masih terhalang oleh peraturan tersebut. Maka untuk memenuhi syarat 20% tersebut, terjadilah penggabungan beberapa partai mengadakan koalisi agar ambang batas tersebut bisa terlewati. Sungguh ironis, karena sebetulnya memilih pemimpin tersebut di dalam sistem demokrasi adalah sepenuhnya hak rakyat. Tidak ada yang mampu menghalangi, aturan sekalipun tidak ada yang mampu menghalangi, karena kedaulatan tertinggi ada di tangan kita semua, ada di tangan rakyat. Selanjutnya yang menjadi latar belakang dari dicetuskannya 10 manifesto politik Forum Tanah Air tersebut adalah bahwa DPR, mohon maaf, anggota MPR, ketua MPR beserta jajarannya, agar meninjau kembali kiblat bangsa yang menurut Forum Tanah Air itu sudah melenceng dari cita-cita para pendiri bangsa ini. Kemudian masalah kemandirian ekonomi dari negara kita juga masih dinilai masih sangat kurang, karena masih banyak tergantung dari utang luar negeri tentunya. Jadi belum bisa mandiri sepenuhnya, padahal negara kita negara yang amat kaya dengan sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang melimpah. Sungguh ironis sekali apabila kita masih tergantung oleh negara-negara lain. Bukan tidak memperbolehkan hutang luar negeri, akan tetapi jangan terlalu tergantung kepada utang luar negeri. Karena itu tidak hanya mengikat bangsa ini, tidak hanya mengikat rakyat ini untuk membayar bunga dan pokoknya, akan tetapi secara mental juga mengikat bangsa ini atas ketergantungannya kepada negara-negara yang memberikan pinjaman kepada negara kita. Mereka bisa saja mendikte kita. Mereka bisa saja menguasai kita. Tidak menguasai dalam arti menguasai negara kita secara keseluruhan, tidak. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu kita harus tunduk kepada mereka. Setidaknya apapun keputusan mereka di dalam percaturan dunia, kita mesti mendukungnya. Walaupun hal tersebut mungkin bisa saja bertentangan dengan hati nurani bangsa dan rakyat ini. Kemudian selanjutnya pemerataan di dalam bidang pendidikan juga masih dirasa sangat kurang, terutama di daerah-daerah tertentu di pedalaman yang masih belum mampu mengenyam pendidikan secara utuh. Bahkan pendidikan dasar pun banyak yang masih belum bisa mencapainya, apalagi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi itu juga sangat kami sangat prihatin tentunya kami sebagai bangsa ini yang kekayaannya melimpah ruah. Kata Kus Plus, tongkat pun tancapkan bisa menjadi tanaman, tumbuh menjadi tanaman. Saking suburnya, saking makmurnya negara kita ini. Kemudian pemerataan di dalam bidang ekonomi juga masih jauh dari harapan.
amat sangat jauh dari harapan, karena masih banyak fakir miskin, anak-anak terlantar yang seharusnya dipelihara oleh negara, tapi juga belum sepenuhnya dipelihara oleh negara, walaupun sudah diluncurkan kartu-kartu bantuan dari pemerintah, baik kartu kesehatan, dan pendidikan, dan juga BLT, bantuan tunai, tapi itu masih belum bisa menolong fakir miskin secara baik dan benar. Bisa saja banyak mereka justru malah amat sangat tergantung dari bantuan tersebut. Kemudian kemandirian dari Polri, kemandirian dari TNI juga dirasa masih kurang. Independensinya masih dirasa masih kurang. Oleh karena itu, Forum Tanah Air juga menuntut adanya kemandirian Polri maupun lembaga-lembaga negara tinggi lainnya seperti KY, MK, kemudian KPK dan lain sebagainya, agar supaya benar-benar menjadi lembaga yang mandiri yang bisa diandalkan oleh rakyat banyak. Oleh karena itu, Forum Tanah Air menuntut kepada Presiden untuk tidak masuk di dalam pemilihan para personel dari lembaga-lembaga tersebut, yang harusnya lembaga-lembaga tersebut benar-benar menjadi lembaga yang independen. Begitu juga dengan Polri, kami berharap bahwa Polri itu betul-betul mandiri dan independen, jadi tidak bisa dipergunakan oleh kekuasaan dalam mendukung dan membacking kekuasaannya. Amat sangat dibutuhkan. Begitu juga TNI adalah pengayom rakyat, Polri pengayom rakyat. Seharusnya lembaga tersebut sangat berada di belakang rakyat. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan yang melatar belakangi dicetuskannya 10 manifesto politik oleh Forum Tanah Air. Nah, setelah saya sampaikan semua hal yang melatar belakangi dicetuskan dan digagasnya 10 manifesto politik oleh Forum Tanah Air di seluruh dunia, maka akan saya sampaikan juga apa sih 10 manifesto politik yang digagas oleh Forum Tanah Air tersebut, yaitu Forum Tanah Air menuntut 1. Dikembalikannya kekuasaan tertinggi, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, dengan salah satunya menghilangkan Undang-Undang MD 3 dalam hal ini tentang hak PAW, yaitu hak pergantian antar waktu. Kemudian yang kedua, memisahkan ikatan legislatif dengan partai politik serta membatasi kekuasaan partai politik. Kemudian yang ketiga, yaitu menuntut agar Presiden dan juga legislatif mendorong agar KPU bisa bersikap adil, netral, mandiri, jujur, dan independen. Kemudian yang keempat, yaitu menghapus aturan tentang ambang batas dalam pencalonan presiden, yaitu presidensial threshold 20%. Yang kelima, yaitu menuntut pemisahan Polri dari pengaruh lembaga eksekutif. Dan juga Presiden tidak diperkenankan
untuk ikut campur ataupun intervensi di dalam pemilihan personel seperti KPU, Bawaslu, Komnas HAM, MK, KPK, dan AY serta Komnas HAM. Yang keenam yaitu menuntut agar MPR mengoreksi kiblat bangsa yang saat ini sudah kami menganggap bahwa sudah jauh melenceng dari cita-cita pendiri bangsa ini, yaitu dengan membuat amandemen kelima untuk memisahkan teks asli Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen-amandemen yang selama ini dilakukan, yaitu amandemen 1, 2, 3, dan 4. Yang ketujuh yaitu menuntut agar NKRI menjadi negara yang mandiri, baik dalam bidang ekonomi, dalam bidang keuangan, dalam bidang keamanan, maupun dalam bidang militer serta politik. Yang kedelapan yaitu menuntut agar pemerintah mengalokasikan dana khusus yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 melalui APBN dan juga APBD. Yang kesembilan yaitu menuntut adanya desentralisasi daerah ataupun otonomi daerah yang lebih baik dan lebih berimbang serta adil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, menuntut pemerintah untuk membuat kebijakan ekonomi yang lebih baik dan berkeadilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Satu hal yang perlu diketahui, disadari, dan juga perlu difahami oleh seluruh rakyat Indonesia, yaitu bahwa untuk mencapai perubahan yang lebih baik, yang mendasar serta fundamental, kita tidak bisa tergantung hanya pada satu orang saja. Kita tidak bisa tergantung hanya pada satu orang pemimpin saja. Lebih jelasnya, kita tidak bisa tergantung hanya kepada seorang presiden saja, walaupun presiden itu mempunyai dedikasi yang tinggi, memiliki wawasan yang luas, cerdas, serta amanah. Suatu perubahan yang mendasar dan fundamental perlu dilakukan melalui revisi maupun memperbaiki undang-undang yang serta undang-undang dan kebijakan yang tidak pro rakyat, yaitu undang-undang serta kebijakan yang merugikan bagi rakyat. Nah, kenapa Forum Tanah Air menggagas serta mencetuskan 10 manifesto politik tersebut, yaitu agar perubahan-perubahan yang mendasar serta fundamental bisa dilakukan dengan mengubah undang-undang serta kebijakan yang sudah dicanangkan oleh 10 manifesto politik Forum Tanah Air tersebut. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa, kita sebagai rakyat Indonesia butuh dan perlu mendorong serta berjuang agar 10 manifesto politik tersebut bisa dilaksanakan dengan baik oleh baik lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif, agar ada revisi serta perubahan-perubahan undang-undang serta kebijakan yang merugikan dan tidak pro rakyat. 10
manifesto politik Forum Tanah Air tersebut saat ini kita sudah sosialisasikan ke seluruh pelosok penjuru negeri ini, dan tidak hanya di Indonesia tapi juga kita sosialisasikan kepada jaringan kita yang ada di luar negeri. Sudah pernah kita sampaikan bahwa Forum Tanah Air memiliki jaringan di 5 benua dan di 25 negara. Kemudian kita di Indonesia juga memiliki jaringan di 37 provinsi di seluruh Indonesia, dan yang belum di provinsi ke-38 yaitu di Papua Pegunungan. Sekali lagi saya mengingatkan kepada siapa saja yang melihat channel YouTube ini yang memiliki akses di Papua Pegunungan, mohon bantuannya agar Forum Tanah Air bisa melengkapi jaringannya di provinsi ke-38 yaitu di Papua Pegunungan. Selain itu kita juga sosialisasikan di 200 lebih jaringan kita di kota, di kabupaten dan kota. Tidak hanya kita sosialisasikan kepada masyarakat luas, akan tetapi kita juga mengadakan audiensi dan advokasi tentang 10 manifesto politik Forum Tanah Air tersebut kepada wakil rakyat yang ada di Senayan, yaitu yang pernah kita sambangi Partai Keadilan Sejahtera yang saat itu diterima oleh Bang Mardhani Alisera. Terima kasih Bang Mardhani telah menyambut kami dengan baik, menyambut dan merespon kami dengan baik. Kemudian juga dilanjut ke DPD yang saat itu diterima langsung oleh ketuanya yaitu Bapak Mahmud Lanyala Mataliti beserta jajarannya. Ada waktu itu yang hadir Bung Ihsanuddin Nursi. Kemudian kita lanjut kepada organisasi kemasyarakatan yaitu kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, yang saat itu diterima oleh presidium kami, antara lain Bapak Gatot Nurmantio, ada Bang Refli Harun, ada Bang MS Ka'ban, dan juga ada Bang Adi Masardi, dan juga yang masih banyak lagi. Terima kasih kepada kami, terima kasih juga kepada Bapak Lanyala Mataliti yang telah merespon dan menerima kami dengan baik. Kemudian kita lanjut juga di hari berikutnya di bulan September, yaitu kita audiensi dan advokasi kepada Bang Fadly John, kepada wakil rakyat dari Gerindra yang diterima oleh Bang Fadly John. Terima kasih Bang Fadly. Dan juga dilanjut audiensi dan advokasi masih tetap mensosialisasikan 10 manifesto politik tersebut kepada wakil rakyat kita, yaitu dari Partai Amanat Nasional yang waktu itu diterima oleh Pak Hafiz. Terima kasih Pak Hafiz atas respon dan juga respect banget terhadap perjuangan kita Forum Tanah Air, dan respect banget juga terhadap 10 manifesto politik yang dicanangkan oleh Forum Tanah Air di seluruh dunia, walaupun ada memang masukan-masukan yang tentunya sangat baik bagi kami agar kami bisa menyempurnakan ataupun membuat ataupun kita membuat tidak hanya manifesto politik aja, tapi juga membuat langkah berikutnya yang sifatnya lebih real dan bisa langsung secepatnya bisa terwujud begitu. Jadi program jangka pendek yang dimaksudkan itu sangat terima kasih atas masukannya tentunya, karena dengan begitu kami bisa membuat program lagi untuk mendukung 10 manifesto politik tersebut. Demikian apa yang saya sampaikan tentang 10
manifesto politik Forum Tanah Air tersebut mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi rakyat banyak, bagi kemajuan bangsa dan negara. Mudah-mudahan ini bisa kami perjuangkan dengan baik. Mohon doanya, tentu juga mohon bantuan agar apa yang sudah kami cetuskan dan kami canangkan ini bisa terwujud nantinya. Tentu dengan perjuangan-perjuangan yang tidak ringan pastinya, tapi kita tetap akan menjalankan dan tetap akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Mudah-mudahan dengan 10 manifesto politik tersebut, kalau toh kami tidak mampu memperjuangkan karena keterbatasan usia tentunya, mudah-mudahan generasi muda ada yang respect dan juga ada yang tergugah, tergerak hatinya dan tergugah pikirannya untuk berkenan memperjuangkannya, karena ini semua adalah demi masa depan bangsa dan negara ini. Mungkin tidak hanya 10 manifesto politik ini yang perlu kita perjuangkan, mungkin butuh hal-hal yang lain yang sangat penting yang akan kami perjuangkan. Tentu itu butuh pemikiran, butuh ide dan gagasan dari teman-teman seluruhnya yang ada dan tergabung di dalam Forum Tanah Air ini, agar program-program berikutnya bisa kita hadirkan juga, bisa kita laksanakan juga untuk menunjang 10 manifesto politik tersebut. Mungkin gagasan jangka pendek atau program jangka pendek yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, mudah-mudahan isu itu bisa kita lakukan. Dan tentunya sekali lagi itu butuh pemikiran yang panjang, serta butuh juga masukan-masukan dari banyak orang, tidak hanya dari orang-orang yang tergabung di dalam Forum Tanah Air, tapi juga dari para ahli, juga dari para pengamat, juga dari pemerhati bangsa ini, juga mungkin masukan dari para tokoh. Kami sangat mengharapkan juga masukan dari para pemimpin bangsa ini, juga dari para anggota legislatif maupun dari pemimpin yang lainnya. Kita butuh masukan agar kita benar-benar Forum Tanah Air ini benar-benar bermanfaat bagi perbaikan bangsa dan negara. Perlu diketahui bahwa Forum Tanah Air, saya tegaskan sekali lagi dan berkali-kali, saya tidak akan bosan untuk menegaskan bahwa Forum Tanah Air adalah forum gagasan, forum ide-ide serta pemikiran-pemikiran, adalah forum yang benar-benar independen, tidak beraliansi kepada partai politik tertentu, tidak beraliansi kepada golongan tertentu. Kami berharap bahwa semua elemen bangsa ini, semua organisasi kemasyarakatan yang ada di negara ini bisa membantu kami, mendorong kami untuk tetap berjuang di jalan yang menurut kami benar tentunya. Dan sekali lagi, mohon maaf, selalu saya tekankan bahwa Forum Tanah Air adalah forum yang independen dan satu-satunya forum yang ada di Indonesia ini, dan pertama kali forum yang memiliki platform yang berbeda, yang pertama di Indonesia. Forum Tanah Air adalah forum ide, forum gagasan, serta forum pemikiran-pemikiran, berdiri tegak, tidak memihak, mandiri, dan independen. Forum Tanah Air hanya memiliki satu tujuan, yaitu demi bangsa dan negara ke depan menjadi negara Republik Indonesia yang lebih baik, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.